Tidak ada masa depan gemilang tanpa sebuah kedisiplinan. Jadi, jika kamu ingin mendapatkan masa depan yang cerah, tak ada kata lain selain harus terus berlatih kedisiplinan diri. Dengan disiplin, kamu akan tahu apa yang baik bagi hidup kamu dan apa yang harus ditinggalkan. Selain itu, kamu juga akan terbantu dalam memilih dan memilah hal-hal yang bisa mendukung mimpimu meraih masa depan yang cerah. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan disiplin diri? Nah, ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, jangan tunggu motivasi datang. Jadi, melatih disiplin harus datang dari hati kita sendiri. Jadi, jangan tunggu digerakkan atau mendapatkan motivasi. Menunggu motivasi tidak akan membuat diri kita bisa lebih disiplin. Disiplin adalah tetap melakukan kegiatan meski kita tidak menyukainya. Jadi, kita akan dilatih untuk mengubah sikap positif menjadi sebuah kebiasaan. Yang kedua, tahan godaan. Saat kamu mulai melatih kedisiplinan, godaan pasti akan datang tak tertahankan. Disinilah akan terlihat sekuat apa niat kita untuk bisa menjadi sosok yang disiplin. Sebagai contoh, jauhkan telepon seluler dari jangkauan dan pendengaran saat kita bekerja. Atau matikan televisi atau apapun yang bisa mengganggu fokus kita terhadap pekerjaan. Jauhkan keinginan kita untuk memainkan ponsel atau remote TV. Selanjutnya, mulailah dari hal kecil. Sesuatu yang besar pasti dimulai dari hal kecil. Kedisiplinan bukan sesuatu yang bisa didapat secara instan. Tidak bisa tercipta hanya dalam waktu satu malam, seperti permintaan Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso untuk membangun 1000 candi. Maka dari itu, untuk bisa meningkatkan disiplin diri, harus dimulai dari hal sederhana, seperti disiplin dalam membuang sampah, atau datang tepat waktu ke sekolah atau tempat bekerja. Kedisiplinan kita pasti akan meningkat secara otomatis ketika kita sering melatihnya. Lakukan dalam banyak aspek di kehidupan kita sehingga mendapatkan masa depan yang bahagia. Yang keempat, tetapkan rutinitas harian. Cara melatih disiplin bisa dimulai dengan menetapkan rutinitas harian. Misalnya, dengan menargetkan setiap hari akan bangun pukul 4 pagi atau pukul 5 pagi. Setelah ditetapkan, lakukan upaya maksimal untuk bisa mewujudkannya. Jadikan target tersebut sebagai kebiasaan kunci. Lama-kelamaan, rutinitas ini pasti akan kita rasakan sebagai sebuah hal yang ringan dilakukan. Seperti halnya dalam video ini, kita bisa membuat semacam to-do list atau apa yang harus dilakukan supaya menjadi reminder untuk kita dalam beraktivitas satu hari penuh. To-do list di sini dapat diartikan sebagai sebuah daftar tugas yang sudah ditulis, di mana nantinya akan dikerjakan berdasarkan rentang waktu yang sudah ditetapkan. Nah, to-do list ini bisa kita mulai kerjakan malam harinya atau subuh harinya sebelum beraktivitas. Adapun rentang waktu yang telah ditetapkan seperti harian, mingguan, dan juga bulanan, sehingga daftar ini merupakan bagian dari perencanaan. Adapun pembuatan dari daftar tugas ini bisa dilakukan untuk kelompok maupun pribadi. Seperti yang ada di video ini, aku membuat daftar to-do list kosong yang bisa diisi untuk 1 bulan full.
Membuat to-do list ini sendiri dengan tujuan agar tidak membuang waktu secara sia-sia dalam mengerjakan tugas. Karena dalam era milenial seperti saat ini, waktu dianggap sangat berharga sehingga tidak boleh untuk dilewatkan. Selain itu, kata waktu ini juga sangat identik dengan kata uang, di mana pada era saat ini tujuan beraktivitas adalah mencari keuntungan. Cara kelima dalam melatih diri untuk membiasakan hidup disiplin, yaitu makan teratur dan bergizi. Kita tidak akan bisa melatih disiplin jika kita sendiri tidak pernah berada dalam kondisi sehat. Melatih disiplin bisa juga dimulai dengan makan secara teratur, jangan makan dalam waktu yang berdekatan atau terlalu lama. Usahakan asupan makanan kita selalu terjaga kandungan nutrisinya. Makan makanan bergizi akan membantu kita meningkatkan konsentrasi dan daya ingat yang berdampak pada pendisiplinan diri. Yang keenam, fokus pada target jangka panjang. Kita harus punya target dalam hidup yang kita jalani, baik target jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, salah satu cara dalam meningkatkan disiplin diri adalah dengan fokus kepada target jangka panjang. Kenapa target jangka panjang? Karena target jangka panjang adalah sasaran yang tidak akan bisa kita raih dalam waktu dekat, sehingga kita pun terpacu menjaga motivasi untuk bisa mencapainya. Dan salah satu cara mencapainya adalah dengan melatih kedisiplinan. Cara selanjutnya yaitu jangan mencari-cari alasan. Meningkatkan disiplin diri jelas bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Dengan kondisi seperti ini, kita akan cenderung mudah untuk mencari-cari alasan, terutama alasan untuk tidak disiplin. Untuk menghindari kita dari upaya mencari alasan, mulailah dengan jujur terhadap diri sendiri. Lihat, layakkah kita berada di level kehidupan saat ini atau justru tidak layak? Jika belum, artinya tidak ada alasan untuk berhenti melatih disiplin. Selanjutnya, segera move on. Saat menjalankan upaya apapun, pasti akan mengalami masa naik dan turun, termasuk ketika kita tengah berupaya meningkatkan kedisiplinan diri. Saat itulah usahakan agar jangan mudah terlarut oleh godaan dan 1000 alasan. Ketika kita merasa tengah berada di bawah, jangan lantas terlena dan melemah. Jangan terbelenggu oleh rasa bersalah, jadi lupakan semuanya dan terus maju ke depan. Jadikan kondisi tersebut sebagai pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maafkan diri kamu dan segera move on. Selanjutnya yaitu buat tenggat. Harapan dan tenggat yang dimunculkan pihak lain biasanya akan meningkatkan kinerja kita. Jika tidak ada yang memberi tenggat, coba ciptakan sendiri tenggat pribadi. Caranya, jika kita punya rencana untuk menyelesaikan satu proyek atau satu pekerjaan selama 1 pekan, informasikan hal ini kepada teman atau kerabat terdekatmu. Mintalah kepada mereka untuk mengingatkan kita mengenai tenggat yang ditetapkan beberapa hari sebelumnya. Saat mereka mengingatkan, kita akan lebih terpacu lagi untuk menyelesaikan proyek tersebut sebelum waktunya. Atau kita bisa membuat reminder terhadap hal-hal yang harus kita selesaikan dalam waktu atau tenggat waktu tertentu. Cara yang ke-10 yaitu tepis hal-hal negatif.
Saat kita melakukan sebuah upaya dan rencana, pasti akan ada orang atau pihak lain yang menganggap sepele dan itu mutlak terjadi. Mereka akan menyebut kita tidak akan mampu mewujudkan rencana tersebut. Bahkan mengatakan semua upaya yang kita lakukan mustahil memberi hasil. Nah, yang harus kita lakukan ketika menemui kondisi seperti itu adalah dengan mengabaikan dan meninggalkannya. Menanggapinya hanya akan membuat kita menjadi lemah dan justru akan membuat pandangan mereka menjadi terbukti. Karena itu, tepis dan buang jauh-jauh jika kita menerima komentar seperti itu. Jadikan pandangan negatif tersebut sebagai tambahan motivasi untuk membuktikan bahwa pendapat mereka itu salah. Selanjutnya, rutin berolahraga. Berolahraga juga bisa membantu kita dalam melatih kedisiplinan diri. Dengan berolahraga, maka kita akan lebih fokus pada menjaga mental dan energi untuk meraih target yang dicanangkan. Selain itu, olahraga juga mengajarkan kita untuk bekerja keras dan melakukan hal yang terbaik. Tak hanya itu, rutin berolahraga akan membantu kita meningkatkan disiplin diri dalam semua aspek kehidupan. Otak kita akan terstimulasi untuk melakukan hal terbaik dibanding mencari jalan pintas untuk mencapai sasaran. Yang ke-12, berlatih untuk berkata tidak. Godaan dan rintangan pasti akan kita temui dalam upaya meningkatkan kedisiplinan. Karena itu, kita harus bisa memilah mana proses latihan yang harus dilakukan dan mana yang ingin kita lakukan. Bedakan antara harus dengan ingin. Mulailah belajar berkata tidak saat kita melihat pakaian atau sepatu yang keren di supermarket. Lakukan hal ini dalam semua aspek kehidupan kita. Saat kita mulai bisa mengontrol mana yang harus dan mana yang bisa ditunda atau bahkan tidak dilakukan, secara perlahan kita sudah menapaki tangga untuk lebih disiplin. Yang terakhir, visualisasikan target kita. Saat kita sudah mencanangkan sebuah target, berlatihlah untuk memvisualisasikannya. Bayangkan kita berada dalam situasi saat kita meraih target tersebut. Ini akan menstimulus motivasi di dalam diri untuk mencapai target tersebut. Rasakan bagaimana saat kita meraih target tersebut, terutama target jangka panjang. Dengan fokus untuk meraih target jangka panjang, maka kita akan lebih termotivasi dan menjadi lebih disiplin. Di video ini aku sedang membuat mini habit challenge, yang mana di sini aku membuat challenge untuk meninjau sejauh mana habit positif yang aku lakukan bisa tercapai. Intinya ini adalah sebuah tantangan untuk mendisiplinkan diri, berlatih untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak berfaedah atau bahkan kegiatan-kegiatan yang membuang-buang waktu. Meningkatkan disiplin diri tidak akan bisa dijalankan tanpa konsistensi. Jika ditambah dengan motivasi yang terjaga dengan baik, maka jalan kita mencapai target bakal lebih mudah. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menjadi pribadi yang disiplin serta konsisten dalam menjalankan habit positif. Thanks for watching. See you next video. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.